Lause Gita. Halo Lause. Kok Lause begitu? Aku capek. Kok capek Lause? Tiap pagi harus bangun pagi. Tiap minggu harus bangun pagi. Aku ngantuk Lause. Tapi kan setiap hari ke sekolah juga bangunnya pagi, lebih pagi lagi Lause. Nah itu dia Lause, masa tiap pagi terus hari Minggu. Tapi Ya. kan beda, hari Minggu kita bisa ketemu Tuhan, bisa nyanyi buat Tuhan, harus semangat. Betul juga ya Lause. Iya betul. Kita kan ketemu Tuhan, beribadah sama Tuhan ya. Masa capek-capek bangun sekolah mau, masa ibadah capek-capek ya Lause ya? Iya. Iya benar-benar kita harus semangat ya Lause. Semangat. Adik-adik di rumah yang capek-capek semangat. Semangat. Harus bangun. Kita mau ibadah sama Tuhan. Oke? Oke. Hari Minggu kita khususkan untuk Tuhan. Semua siap-siap ya, rapihkan. Kita mau ibadah, kita mau mulai menaikkan pujian kita di dalam bait Allah. Dengan sikap berdoa kita naikkan pujian ini. Kita di dalam bait Allah harus dengan rendah hati, karena menurut firman-Nya Yesus di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh bangun dengan keadaan yang baik. Kami percaya semua karena penyertaan Tuhan. Tuhan, hari ini pun kami mau semangat untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah. Tuhan, tolong kami Bapa punya hati yang rindu untuk beribadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kiranya semua yang kami lakukan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Aku semangat Lause. Aku juga semangat. Iya. Aku lebih semangat dari Lause. Oh iya, aku Iya juga dong. mau semangat. Aku gak mau kalah semangat. Adik-adik juga jangan kalah semangat ya. Iya jelas itu. Iya, karena aku tahu sekarang bahwa kasih Tuhan itu dalam. Dalam? Kasih Tuhan itu lebar. Lebar? Kasih Tuhan itu tinggi. Tinggi? Lebih tinggi dari rumah nggak? Oh, lebih tinggi lagi Lause. Sampai enggak nyampe gitu. Oh, nggak nyampe. Iya, tinggi. Sama awan lebih tinggi yang mana? Lebih tinggi lagi. Wah, berarti kasih Tuhan. Wah, sekali dong. Betul. Tidak bisa diukur berapa senti ya. Enggak bisa Lause. Segini bukan Lause? Segini enggak bisa. Tinggi, lebar, wah dalam gitu. Oh, nggak bisa. Iya. Jadi nggak bisa kira-kira segini, nggak bisa. Karena terlalu lebar, luas, dan dalam, tinggi. Nah, kita mau naikkan pujian ini nih Lause. Bertambah-tambah dalamnya gitu. Iya, abis itu bertambah-tambah lebar. Lebar. Abis lebar tinggi. Iya, ya kita naikkan dengan Oke, semangat ya Lause. Lause. Adik-adik Siap. juga ya. Yuk, dengan sikap berdiri, semangat. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya? Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku.
Gak bisa diukur ya Lause. Iya Lause, aku aja sampai capek Lause. Iya, sampai nggak bisa kepegang. Gitu ya, nggak bisa. Mau lompat-lompat juga nggak sampai ya Lause. Sampai lebar Lause nggak bisa. Gitu. Oh, ya. Nah, ada satu pujian lagi yang membuktikan kalau Tuhan Yesus mengasihi kita bukan cuma ngomong, tapi Tuhan Yesus ada di hidup kita. Waktu kita senang, waktu kita sedih, waktu kita susah, pokoknya semua dalam waktu apapun Tuhan Yesus ada sama kita Lause. Waktu kita lagi di gunung, Oh ada, waktu kita ada di laut, oh ada juga. kalau misalnya di luar angkasa. Wah pasti ada. Kok jadi? Iya karena Tuhan ciptakan semua ini kan. Iya Maka sih. Tuhan berjanji dia ada beserta kita. Wah. Bersyukur ya Lause ya. Iya, jadi kita nggak pernah sendiri ya Lause ya. Betul sekali. Jadi nggak boleh takut. Betul. Kita naikkan pujian ini ya. Kudaki-daki, terus ku turun-turun, terus ku apa nih Lause? Ku melintasi. Melintasi. Oke. Daki gunung yang tinggi, ku turun lomba yang dalam, ku melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka, Betul. di suka kau ada. Tadi kan kudaki di gunung ada, Lause. Di bawah ada. Di bawah maksudnya di laut ya. Iya, di Terus di udah lembah. gitu melintasi bumi juga ada. Nah sekarang kita mau terbang. Terbang? Karena di angkasa juga ada. Angkasa. Oh Yesus ada beserta kita. Ada bintang. Ada. Terus udah gitu di selam, di samudra yang tempat nggak kelihatan di bawah itu Lause ada juga. Yang gelap Lause. Ada. Wah, Terus Tuhan di- Yesus selalu ada. Iya, waktu kita mendayung sungai juga ada. Ya, kita naikkan pujian ini lagi ya. Oke Lause. Let's go. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku melintasi dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesus. Karena engkaulah Yesusku. Karena engkaulah Yesusku. Dia Yesus yang selalu beserta kita Lause. Betul, jadi jangan sedih. Jangan takut. Gitu. Oke, sekarang kita mau bacakan hukum kasih Lause. Oke. Semuanya yuk kita bangkit berdiri dengan sikap yang hormat. Ya. Siap gerak, siap. Kita mau membacakan hukum kasih. 1, 2, 3. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan, Lause. Oke. Untuk adik-adik yang sudah bisa datang ke gereja, adik-adik berikan persembahan di dalam kotak persembahan. Oke. Tapi kalau yang masih online, Lause, boleh disimpan dulu dalam amplop. Nanti kalau mau datang gereja,
tinggal dibawa deh gitu. Mm-mm. Terus kalau misalnya ada cara lain nih, masih online, adik-adik bisa scan QR. Ada di layar sini nih, ada di layar kita QR code-nya, nanti adik-adik scan. Minta tolong papa mama atau siapapun yang ada di rumah untuk bantu adik-adik scan. Nah, tapi waktu adik-adik scan jangan lupa tambahkan angka 1. Misalnya mau persembahan 50.000 Lause, caranya gimana? 50001 gitu ya adik-adik ya. Oke Gitu Lause ya. Nah sekarang kita mau menaikkan pujian persembahan. Kita naikkan persembahan kami. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Iya. Ya, yuk kita naikkan persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh ibadah dan kami sudah memberikan persembahan. Tuhan, kami tahu persembahan ini juga berasal dari Tuhan. Semua karena berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya persembahan ini juga yang kami berikan membuat Tuhan berkenan. Dan Tuhan pakai orang-orang yang mengelola, yang mengatur uang ini untuk sesuatu hal yang memuliakan Tuhan. Tuhan berkati dan juga Tuhan tolong agar kiranya kami tidak kasih memberikan uang aja, tapi kami juga memberikan hidup kami. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kami mau melayani Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke semuanya, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Aku mau Lause, aku mau. Iya, pasti seru. Ya, Kita mau menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. ya, aku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi ya Lause. Iya sekali lagi. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Kita ingin mendengarkan cerita firman Tuhan ya Lause. Jadi harus dengan sikap yang baik. Hai adik-adik, hari ini Lause akan menceritakan cerita tentang Tuhan Yesus. Namun sebelum itu, kita akan bermain suatu permainan dulu nih. Nama permainannya adalah Apakah Dia Hidup? Di sini Lause akan memberikan suatu gambar, lalu kalian harus menebak apakah gambar ini gambar makhluk hidup atau bukan. Siap ya adik-adik? Ini gambar pertama.
menurut adik-adik, apakah dia hidup? Ya, benar. Ayam adalah makhluk hidup. Dia bisa makan, dia bisa bertumbuh menjadi besar, dia bisa menghasilkan telur untuk kita konsumsi. Nah, untuk pertanyaan keduanya ya, siap ya adik-adik? Apakah dia hidup? Ya, benar. Sapi merupakan makhluk hidup. Sama seperti ayam, dia bisa makan, dia bisa bergerak, dia bisa bertumbuh besar. Oke, untuk pertanyaan ketiga ya adik-adik, apakah dia hidup? Ya, betul lagi adik-adik. Bunga adalah makhluk hidup. Meskipun terlihat diam, bunga juga bergerak. Dia bisa makan makanan, mineral-mineral di tanah. Bunga juga bisa tumbuh dari yang kecil menjadi besar dan indah. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya adik-adik, apakah dia hidup? Ya, benar. Potongan kayu ini sudah tidak hidup adik-adik. Mereka sudah dipotong dari akarnya sehingga tidak bisa makan lagi. Potongan kayu juga tidak akan bertumbuh lagi. Ukurannya segitu-segitu saja. Nah adik-adik, sekarang Lause ingin bertanya, apakah kayu ini bisa hidup kembali? Tidak ya adik-adik. Kayu yang sudah mati tidak bisa hidup kembali. Meskipun kita siram atau kita kasih sinar matahari. Sama halnya dengan hewan, ayam atau sapi yang sudah mati tidak bisa hidup kembali. Tapi adik-adik, wah Tuhan Yesus luar biasa. Pada cerita hari ini, Lause ingin cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus bisa membangkitkan kembali yang sudah mati. Bukan kayu ataupun hewan, melainkan manusia. Wah, bagaimana ya ceritanya? Mari kita dengar bersama. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita tutup matanya, kita lipat tangannya, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih sudah memimpin kami agar bisa beribadah bersama-sama. Tolong Tuhan berkati kami agar kami bisa mendengar cerita yang akan disampaikan dengan baik dan mengerti yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu itu Tuhan Yesus berjalan dari satu kota ke kota lain. Tuhan Yesus menyembuhkan dan melayani banyak orang yang Tuhan Yesus temui. Nah, saat itu Tuhan Yesus sedang melewati sebuah kota yang bernama Nain. Kota apa adik-adik? Ya, kota Nain. Di sana Tuhan Yesus melihat ada orang-orang berkumpul. Wah, ngapain ya mereka? Ternyata sedang ada pemakaman di sana. Mereka sedang memakamkan seseorang, seperti di gambar ini. Apa sih itu pemakaman Lause? Pemakaman adalah suatu upacara untuk orang yang sudah meninggal. Seperti di gambar ini, orang-orang sangat sedih. Kenapa mereka sedih? Beberapa orang di sana sedang mengangkat sebuah kotak, yaitu kotak jenazah. Di dalam kotak itu ada seorang anak muda. Dia tidak bergerak. Dia sudah mati. Dia tidak hidup lagi. Kasihan ya adik-adik. Karena anak muda itu sudah meninggal, ia tidak bisa bermain lagi. Orang tuanya juga pasti sangat sedih kehilangan anak yang begitu dikasihinya. Lalu Tuhan Yesus melihat ibu dari si anak muda itu. Ibu ini sudah gak punya suami. Sekarang dia juga kehilangan anaknya. Tuhan Yesus kasihan kepada ibu ini. Tuhan Yesus ingin menolong ibu ini. Tuhan Yesus mendekati ibu ini dan berkata, "Jangan menangis." Terus Tuhan Yesus berjalan menuju kotak jenazah itu dan menyentuh pinggir dari kotak itu. Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Wah, apa yang terjadi adik-adik? Anak muda itu pun bangkit. Dia duduk. Anak muda itu bisa bicara karena dia hidup. Wah, luar biasa ya. Lalu Tuhan Yesus membawa anak muda itu kepada ibunya. Ibunya senang banget. Semua orang yang mengikuti Tuhan Yesus kagum. Semua orang yang tadinya sedih sekarang sangat bergembira. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ia sangat hebat dan berkuasa karena ia adalah Allah. Tuhan Yesus membuat anak muda yang sudah meninggal itu hidup kembali. Semua orang pun memuji Allah dan menceritakan kabar baik tentang Tuhan kepada orang lain. Kata mereka, Yesus datang untuk menolong umatnya. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sangat berkuasa ya. Dia bisa membangkitkan manusia yang sudah meninggal. Hanya Allah yang mampu melakukannya. Tuhan Yesus juga sangat baik loh adik-adik. Ia berbelas kasihan kepada ibu dari si anak muda itu. Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih. Tuhan Yesus bukan cuma mengasihi ibu itu loh adik-adik,
tapi juga Ia mengasihi adik-adik dan Lause semua. Tuhan Yesus menjaga dan memelihara hidup kita loh. Seperti murid-murid Tuhan Yesus waktu itu, kita pun sebagai murid-murid Tuhan Yesus mau menceritakan tentang Tuhan Yesus ke teman-teman dan keluarga kita, agar mereka juga mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk teman-teman, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita tutup matanya, kita lipat tangannya, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih sudah memelihara kami. Ajar kami juga agar mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yohanes 17 ayat 17b. Firman-Mu adalah kebenaran. Apa yang sudah adik-adik dengar tadi adalah kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa dan mengasihi. Kita baca sekali lagi ya. Yohanes 17 ayat 17b. Firman-Mu adalah kebenaran. Aktivitas kita hari ini adalah menggambar tangan. Menggunakan tangan adik-adik sendiri ya. Alat dan bahannya sebuah kertas dan pensil, dan juga pensil warnanya untuk mewarnai tangan adik-adik. Letakkan tangan adik-adik di atas kertas. Lalu, gunakan tangan adik-adik sebagai alat bantu untuk menggambar tangan adik-adik. Setelah itu, adik-adik tulis ayat hafalan kita hari ini, yaitu Yohanes 17 ayat 17b. Adik-adik bisa tuliskan ayat tersebut di dalam tangan yang adik-adik gambar. Sedangkan isinya, firman-Mu adalah kebenaran, bisa adik-adik tulis di bawah gambar tangan yang adik-adik gambar. Jangan lupa diwarnai ya. Disarankan menggunakan warna krem untuk mewarnai tangan yang adik-adik gambar. Nah, sudah jadi nih adik-adik. Lause harap aktivitas hari ini bisa mengingatkan kita kepada tangan Tuhan Yesus yang sudah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal di Nain, dan mengingatkan kita kepada ayat hafalan hari ini. Nah adik-adik, sekarang Lause masih mau kasih pengumuman ya. Tapi sebelumnya, adik-adik, apakah hari ini ada teman-teman yang baru datang ke ibadah? Wah, selamat datang teman-teman. Lause senang kalau kalian bisa beribadah bersama-sama bersama kami. Nah, minggu depan datang lagi ya. Buat adik-adik yang sudah vaksin, boleh datang ke gereja jam 9. Lause tunggu ya. Jangan lupa aktivitas yang adik-adik sudah buat difoto dan dikirim. Paling lambat hari Senin. Lause tunggu. Nah, sekarang kita akan tutup ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Oke, mari kita tutup ibadah kita dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih sudah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sebentar, kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Tolong Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ini Thomas.